Hai teman-teman, senang sekali ya hari ini kita sama-sama berdoa. Minta Tuhan yang hadir di setiap tempat di mana kita saat teduh. Tuhan, Engkau Allah yang sangat-sangat nyata di hidup kami. Sekalipun kami tidak bisa lihat, tapi kami bisa merasakan Engkau di tengah-tengah tempat ini. Kami minta Tuhan yang hadir, kami minta Tuhan yang disenangkan lewat setiap pujian kami. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhanku, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
mengangkat penyembahan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita sama-sama? Naikkan syukur, naikkan penyembahan. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak menerima segala yang terbaik. Shikiaralaya namayaralawa syakarana paralayara darala. Kiara namayaраlayaralawa. Syakaralayara daralaya namayanaralaya namasyakiralaralaya darala. Kiaralaya namayarama. Shikiara namaralaya nawara namase. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib di tempat ini Tuhan, di tempat kami berdiam diri saat teduh. Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan. Thank you, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kau urapi kami semuanya ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, tanpa ada satupun yang terlewatkan. Berbicaralah ya Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sama-sama ambil Alkitabnya, kita mau baca firman. Kita mau merenungkan firman bersama-sama. Kita buka di Mazmur pasal yang 136 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 136 ayat 1 sampai yang kelima. Nanti kita bacanya, kakak akan bergantian bacanya, dari kakak, Kak Vina, lalu Kak Melisa. 5 ayat saja ya, siap ya. Kalian di rumah juga baca juga sampai telinganya mendengar ya. Oke, siap ya, kita baca sama-sama. Mazmur 136 ayat 1 sampai 5, kita baca 1, 2, 3. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nanti kalian bisa baca sendiri ayatnya dari ayat 1 sampai yang terakhir itu di ayat yang ke-26. Ya, di pasal ini kita belajar sama-sama untuk bersyukur. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang bersyukur ya. Sebab kasih setia Allah itu sampai selama-lamanya. Kasih setianya. Kita mau belajar untuk bersyukur hari ini. Bersyukur itu mudah ya diucapkan ya. Terlalu gampang untuk diucapkan. Bersyukur, terima kasih, kamsya misalnya. Banyak kata-kata bersyukur, thank you. Tapi bersyukur ini kita harus renungkan bahwa perkataan ini, bersyukur ini bukan hanya sekedar perkataan yang lalu. Tetapi bersyukur ini meaningnya sangat amat powerful. Bersyukur ini meaningnya sangat amat dalam sekali. Kalau kita baca gitu ya, kalau kita renungkan bersyukur itu ada makna di dalamnya itu seperti kayak kita tuh lega gitu lah. Aduh bersyukur apa ya, kayak kalau kata-kata orang itu biasanya untung ya atau apa ya, puji Tuhan bersyukur. Ada kelegaan di dalamnya. That's why bersyukur itu bukan perkataan, mungkin mudah mengucapkannya, tetapi bersyukur itu jangan sampai kita tuh kehilangan meaningnya. Bersyukur itu so powerful. Ingat waktu Tuhan Yesus melakukan mujizatnya ya, 5 roti dan 2 ikan, masih ingat enggak? Waktu itu sebelum dibagikan, apa yang dilakukan? Mengucap syukur terlebih dahulu. Berarti mengucap syukur itu, kalau misalnya memang mengucap syukur itu adalah hal yang remeh, hal yang biasa saja, mungkin di dalam Alkitab tidak dituliskan bahwa dia mengucap syukur, bahwa ia mengucap syukur. Tapi tuliskan, ia mengucap syukur sebelum semua itu dibagikan dan mujizat terjadi. Di sini kita merenungkan ya, ketika kita mengucap syukur itu, ketika kita mengucap syukur setiap hari itu berarti kita tuh sedang berjalan di dalam mujizat Tuhan loh. Akan ada mujizat Tuhan yang ia sediakan ketika kita tuh mengucap syukur, bersyukur gitu ya. Kakak taruh Alkitabnya sebentar ya, soalnya nggak ada tempatnya. Oke, bersyukur. Ya, jadi teman-teman semuanya, please jangan jadikan bersyukur ini hal yang remeh. Bersyukur itu so meaningful, so powerful, ya kan? Setiap hari bersyukurlah, apapun yang terjadi, kan ada lagunya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik setiap hari, ya. Dalam keadaan misalnya enak, ya, dalam keadaan yang baik-baik saja, maupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bisa nggak ya kita bersyukur? Tentunya bisa, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Selalu ada yang kita bisa syukuri. Kalau tidak ada suatu hal yang kita tidak bisa syukuri, berarti Tuhan Yesus itu nggak baik. Tuhan Yesus itu baik. Maka dari itu pasti ada hal yang kita bisa syukuri. Mungkin kita dalam keadaan yang susah gitu ya. Mungkin di dalam kesehariannya kita di rumah atau di sekolah, ada hal yang bikin kita itu susah hati. Ada hal yang yang bikin kita itu, aduh aku nggak bisa kayaknya. Aku nggak bisa mengerjakan soal ini. Aku nggak bisa melakukan ini di rumah, ya ini itu. Tapi di dalam kesusahannya kita pasti ada hal yang kita bisa syukuri. Misalnya contoh kayak tadi kakak bilang, aduh nggak bisa mengerjakan soal ini. Tapi aku bersyukur ya Tuhan itu kasih aku teman yang bisa ngajarin aku. Aku tak minta tolong temanku. Aku bersyukur Tuhan kasih teman. Selalu ada hal yang kita bisa syukuri. Banyak kan yang bisa kita syukuri. Nah, ketika kita bersyukur, kita itu akan hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, damai sejahtera. Ya. Karena bagaimana enggak kalau misalnya kita enggak bersyukur, kita mengeluh, terus selalu mengeluh, hatinya kita enggak damai. Kenapa kok hatinya kita enggak damai? Karena kita lupa kalau Tuhan Yesus itu baik dan kita enggak bersyukur gitu ya. Ketika kita bersyukur pada Tuhan itu supaya apa sih? Supaya matanya kita tuh tertuju sama Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada hal-hal yang susah yang kita hadapi sehari-hari.
Tetapi ketika kita bersyukur, kita tuh matanya kita tuh, oh thank you Tuhan, bersyukur. Makasih buat temanku ya Tuhan, makasih udah kasih aku teman. Aku bisa diajari sama dia. Itu ya. And then bagaimana sih Kak, terus ya apa Kak caranya supaya kita ini bisa bisa jadi pribadi yang bersyukur setiap hari. Ada 3 poin, ada 3 hal yang mungkin kita, bukan mungkin ya, ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya. Yang pertama kita harus tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Kita jadi orang yang mencari Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang mencari Tuhan. Selalu menyembah Tuhan. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan setiap hari, iblis itu tidak akan bisa membuka celah di dalam hatinya kita. 10 cm saja pintu dibukakan, jangan. Dan itu enggak akan bisa. Karena apa? Karena hatinya kita terpaut dengan Tuhan. Ketika si iblis, ketika si jahat membuka celah di dalam hatinya kita, maka kita akan diberi tipu muslihat. Kan iblis itu kan bapa segala dusta, dia akan beri dusta dalam hatinya kita. Sehingga kita enggak akan bersyukur. Sehingga kita tidak akan bisa melihat hal yang baik yang Tuhan sudah kasih di sekitarnya kita. That's why selalu cari Tuhan, selalu mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya si jahat tidak bisa menaruh celah sedikit pun di dalam hatinya kita. Supaya mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Ya, supaya hatinya kita ini tidak diisi dengan hal yang negatif dari si jahat. Waduh, kalau misalnya hatinya kita ini diisi oleh tipu muslihat dusta, percayalah kita akan sulit. Bisa bersyukur sih, bisa. Tapi akan sulit untuk kita tuh mengucap syukur. Karena kita udah tidak bisa melihat apa yang baik yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap hari. Ada ayatnya di Mazmur juga 119 ayat 9 sampai 11 itu bilang kayak gini. Kakak bacakan aja, nanti kalian bisa baca di rumah. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita harus taruh kebenaran firman Tuhan itu di dalam hatinya kita. Supaya tadi seperti yang firman Tuhan katakan gitu ya. Di Mazmur tadi bilang, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya aku ini enggak menyimpang Tuhan. Supaya hatiku ini tidak ada celah. Seperti tadi kakak bilang, tidak ada celah. Supaya hatiku ini tidak diberi hal-hal yang itu membuat aku ini susah bersyukur, susah melihat hal yang baik. Maka aku menaruh Tuhan di dalam hatiku ini firman. Kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah let God will be done. Nah, siapa yang di sini waktu pagi hari kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berserah buat hari ini dan aku bersyukur ya. Buat hari ini aku percaya Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita udah bilang sama Tuhan, Tuhan aku berserah, Tuhan aku bersyukur dan aku berserah. Aku bersyukur sebab Tuhan menyertai aku. Sudah titik. Percayalah, gitu ya. Kita harus percaya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita bersyukur, kita berserah sama Tuhan. Itu tuh membuat kita tuh mengandalkan Tuhan. Orang yang bersyukur itu orang yang mengandalkan Tuhan. Gitu ya. Orang yang berserah sama Tuhan, orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, karena kita tahu, ya Tuhan baik kok. Tuhan baik sekelilingku, Tuhan itu sudah kasih selingkuh. Tuhan itu ketika aku menghadapi hari-hari, menjalani hari-hari itu, aku percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, aku mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dan percayalah gitu ya. Tuhan itu yang akan menyertai. Jadi jangan khawatir setiap hari, biar kehendak Tuhan yang jadi. Selalu syukuri apa yang terjadi di dalam hidupmu, dalam hidupnya kita semuanya. Percayalah ketika kita berserah dan ketika kita bersyukur, kebaikan Tuhan itu ada dalam sekitarnya kita.
kita bisa lihat itu, mujizatnya Tuhan itu ada di sekitarnya kita. Jadi yang pertama, tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, tinggal dalam firman Tuhan, dalam kebenarannya. Lalu yang ketiga, berserah ya. Let God will be done. Alright? Siapa yang di sini mau menggunakan Tuhan dan mau selalu bersyukur, bisa lambaikan tangannya, kakak mau lihat. Wow, kita doa sama-sama ya. Kakak mau berdoa buat kita semuanya. Bisa tutup matanya, tutup Alkitabnya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mau bersyukur selalu kepada Tuhan. Bersyukur itu ternyata se-powerful itu ya Tuhan. Kami enggak mau bersyukur, kata-kata bersyukur itu cuma lewat aja di dalam lidah bibir kami. Tapi kami mau dengan segenap hati kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Ketika kami bersyukur, kami bisa melihat sekeliling kami. Kami bisa melihat Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bisa melihat mujizat-Mu Tuhan ketika kami bersyukur. Nah Tuhan, biarlah hati kami Tuhan tidak diisi oleh hal-hal yang negatif. Jangan ada celah sedikit pun ya Tuhan dalam hati kami, sehingga kami ini gak bisa melihat kebaikannya Tuhan. Sehingga kami ini tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan jagai hati kami. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, kami mau tinggal dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau berserah kepadamu, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Thank you Tuhan, dan kami juga mau serahkan hari ini. Ada yang mungkin melihat video ini ketika pagi hari, siang hari, atau bahkan malam hari. Tuhan, berdoa Tuhan, kami serahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Yang sebentar juga ketika setelah melihat, setelah mengikuti satu ini di malam hari mau tidur, Tuhan juga kami berserah kepada Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, hari ini kita diingatkan ya kembali untuk punya rasa syukur, untuk bersyukur. Yuk teman-teman, jadikan bersyukur itu gaya hidup kita. Dimulai dengan satu langkah sederhana. Setelah ini yuk ambil catatan kita ataupun kita punya buku. Tuliskan apa yang hari ini kita syukuri. Lalu siapa di sini juga yang bersyukur buat teman-teman CG Kids-nya ataupun CG Kids-nya sendiri. Bisa tuliskan komen di bawah ini, kalian bersyukur CG Kids kalian itu seperti apa, bersyukur atas teman-teman seperti apa. Supaya teman-teman yang lain yang belum ikut CG Kids juga mau join CG Kids. Bagi kalian yang belum join CG Kids, bisa klik link di bawah ini. Nanti akan ada kakak-kakak yang juga akan menghubungi kalian, kakak-kakak CG yang akan menghubungi kalian. Jadi see you di saat teduh kita minggu depan. See you and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.